Betapa hatiku takkan pilu Awak baru mau nangis. telah gugur kekasihku. Anjing. Betapa hatiku takkan Aduh. sedih Tapi ini gue si ketawa. Patrick Ketawanya ketawa stres ditinggalkan. ini. Aduh. Aduh, sedih banget. Harus itu boleh tuh nanti dimasukin musik tuh sedikit ya, back sound gitu ya. Jadi from now on, Patrick available ya guys. Untuk kalian Guys. yang laki, Patrick available karena maybe he wants to change her preference gitu. Maybe ya, we'll see lah. So today 21st of September. Gajian, gajian. Gajian, Berarti kan harusnya kan ceria ya, seperti kata Vina Panduwinata. September ceria. Kemudian Earth, Wind and Fire juga bikin September. But my friend made her own soundtrack of September. September kelabu, men. Ya, iya, udahlah ya, Pet. Nggak apa-apa. Life goes on. Masih ada bolot-bolot lain yang bisa kau timpa. Bolot di sini berarti dong. Siapa? Yang gitu ya. Yang Dino Jawa. Nggak apa-apa kalau dia mau. Masalahnya nggak akan mau dia kan gitu. Nanti aku jadi kepancing kan? Udah. Makanya udah. Yang sekelas itu aja tiba-tiba cancel. Dia kelasnya juga tinggi lah, Pak. Jangan digituin. Ya oke lah ya. Udahlah ya paham lah, penonton juga paham. Ya anyway, that's life ya kan. You win some, you lose some, you draw some. You win some, you lose some, you threesome gitu ya. Never know gitu. You gangbang. Never know gitu. But start from now on, I have to protect my sister Rara. Kenapa? Ya karena kan lu sama dia kan pernah bikin fakta. Kalau sampai lu umur 60 lu belum kawin dan dia umur 42 dia belum kawin, kan lu selisih 18 tahun. Kalau dia umur 42 belum kawin kan kalian mungkin akan kawin. Jadi sementara Rara kan sekarang udah 35. 42 dia. Lu itu dia udah 37, lu itu udah 57. Ya kan? Jadi ya 5 tahun lagi. Sekarang aja. Jadi gua mesti melindungi adik gua Maya Rara ya. Karena kau tuh banyak yang follower kau dan mereka percaya ucapan kau. Kan gua imam besar. Kemarin aja aku ulang tahun ada yang ngucapin, "Bang, nanti aku tunjukin nama kau DM-nya ya. Bang, ternyata abang lebih tua dari bapakku, Bang." Ketawa dia kan. Aku bilang, "Masa iya?" Pertama aku awalnya percaya, aku tengok profil dia kan masih muda. Mungkin aja gitu kan. Emang umur bokap berapa? Gua tanya lah kan iseng. Bapakku belum nyampe 60, Bang. Aku langsung, anjing, kau sangka umurku berapa? Aduh, Rara happy banget dengar berita ini. Ntar gue japri dia langsung deh, jadi dia nggak perlu nonton episode ini. Rara, Daniel tuh akan happy banget gitu loh. Tapi kalau kau imam besar. Bentar, excuse me, ini ada telepon penting, lo ngomong. Bentar aja, bentar. Halo. Sementara dia ngobrol, gue cuma mau klarifikasi dalam kesempatan ini untuk klarifikasi bahwa gue bukan. Mbak, saya lagi Zoom meeting, Mbak, nanti ya. Oleh Fuad, umur saya tidak ada sampai segitu. Saya masih sangat muda. Saya bahkan lebih muda daripada beberapa penonton para sarang yang ada di sini. Ya, saja sih yang mau saya sampaikan. Ya, lanjut ya. Gimana? Marketing call tadi. Nawarin internet provider yang nggak main petak umpet saat MU main. Ya, itu mudah-mudahan sih yang kemarin gua tip itu dilakukan ya, main di Home dan Telkomsel ya. Khusus Rara sih boleh. Sama Jabrik, gue udah bikin itu kok, udah gue bikin survei dan saat ini 87% daripada koresponden mengatakan jangan nonton dulu. Ya, karena proven kan. Rara proven. Udah nggak bisa lagi, emang udah nggak ketolong kalau dia udah gitu loh.
Itu Dan untung aja tuh kemarin dia nggak nonton. Lu bayangin kalau kemarin dia nonton itu penalti gol. Nah, gue yakin yang waktu kita kebobolan itu awal-awal itu internet masih lancar-lancar aja, masih ada hilang. Aku yakin dia nonton itu, makanya kita kebobolan. Ya, udah nggak Begitu bisa. Rara itu udah nggak ketolong Pet ya. Jadi di grup Cihui juga udah kau bilangin aja lah, udah harus benar disegerakan gitu. Atau kalau nggak memang udah harus dikawinin aja dia udah. Di grup Cihui kan ada Om Yang juga kan. Ya, Om Yang kan dituakan. Iya betul, ada Iyas gitu. Juga kan. Jadi ya. Itu dikawinin aja deh, cari aja lah gitu. Udah siapa kek gitu. Aku baru putus. Kan orang nggak mau buka, dia buka. Aduh, ketawa sedih kayak gini lah. Udahlah, kita bahas MU aja lah, Pak. Biar mengalihkan pikiran dulu ya kan. Muka aku senyum. Justru kalau nggak ngomong, senyum-senyum kayak gitu bikin makin sebel tau. Iya nggak, maksud gua ya kan emang udah putusnya dari bulan Mei. Kenapa baru dipublish sekarang? Ada apa selama 4 bulan ini? Baru kemarin. Kemarin memang ada masalah dan kita udah gak. Kenapa jadi curhat di online, di poros pula lagi? Enggak kan? Kan waktu itu udah firm mau nikah. Rencananya tadinya Juni sampai kemudian kan. Kalau kau ingat kan aku yang kasih nasihat, jangan Juni Pet, aku bilang undurin aja November, karena gue tahu lu akan putus pasti gitu loh. Daripada kalau memang Juni dilakukan kemudian lu pisah di bulan September Oktober kan akan jadi macam Ros kalau lama-lama nanti. Iya. Macam Ros. Kemarin bapakku bilang ini sama aku. Bapakku kan juga nonton Friends kan. Ya. Kau udah mulai kayak karakter yang di Friends itu, siapa itu? Apa deh? Itu siapa itu yang kawin dokter kawin berapa kali dia yang kawin sama lesbian udah gitu dia kawin lagi sama kawannya tapi habis itu minta dibatalkan tapi nggak mau dibatalkan ya siapa aku nggak mau aku jawab kan entah siapa yang dia dibilang dalam hati awak dibilang Ros banget betul kan gue bilang jadi kan aku tuh visioner jadi kalau kemarin ku iakan curhat bahwa aku akan nikah bulan Juni segala macam bla 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 yaitu kok cuma tinggal sisi satu dari Ross Geller nanti sementara bedanya banyak. Ross itu dokter, kok kan enggak. Jadi memang aku udah tahu, oke aku bilang Pet udah November aja, mudah-mudahan COVID naik. Padahal mati aku udah tahu ini enggak akan ini gitu. Betul. Mak, doa kau jelek kali, Pak. Bukan. I can see it in her eyes gitu loh. Gitu. Jadi betul sama Pak Slamet sama kita Pak Slamet. Betul anak Pak Slamet ini lama-lama kayak Ross Geller. Kalau enggak masukkannya ada sekolah kan aja lagi supaya bisa dapat PhD gitu kan. Nah, biar pas lah itu sama gitu. Nah, kalau ini Ross Geller kata Pak Prof. Iya, aku kan dari tadi aku panjang karena aku tahu aku di rumah kan gitu. Itu agak-agak kurang sikit gitu. Iya. Jadi ya Pak Prof pula yang nulis kan gitu. Gitu, Pet. Jadi ya nggak apa-apa lah kan. Masih panjang hidup. Cuma memang umur manusia itu katanya kalau di Islam itu umur umat Nabi Muhammad tuh 60 sampai 70 ya. Kalau kan berarti masih sisa sekitar 3 sampai 13 tahun lagi nya. Kan gitu. Inilah kan. Kau tahu kemarin ada kasus juga kan. Imam besar itu enggak kebal, Pak. Nanti tiba-tiba datang orang, dipukuli lagi nanti. Kenapa? Yang kasus kemarin yang akhirnya yang mukul imamnya terus dipukuli sama ibu-ibu. Enggak tahu kok tuh. Kan sempat viral kemarin. Jadi ada yang lagi dakwah, terus mungkin dia nggak suka atau apa, ada yang nyamperin, pukul. Di masjid, ditangkap sama ibu-ibu, ditendang-tendangi. Aku sampai manjang galak kali mama-mama. Di Medan. Nggak tahu kok, aku nonton di Twitter. Ada yang nge-tweet, ada yang posting, terus aku baca sama aku. Galak kali mama-mama ini. Yang mukul yang dakwah itu ditangkap sama mama. Kalau bapak-bapak yang nangkap atau anak muda yang nangkap kan udah biasa ya. Jadi mama yang nangkap, mukulin, nendangin. Aku mikir, mak, galak. Tapi ya. Gawat. Jadi nasibku ini macam West Ham, Pet. Pak, cuman itu? Tidak mendapatkan kejayaan di menit-menit terakhir. So, Tantri is MU. He never miss. Ya, itu dia. Jadi Tantri itu MU. Kalau ini West Ham.
Antri pula yang MU ya. Iya, dia yang menang akhirnya. Karena akhirnya memang rezeki dia untuk bawa 3 poin, rezeki dia itu untuk gak bersama dengan kau. Ya, Kau yang apes. Ya. Gitu. Iya, dia yang selamat. Ya. Dia yang selamat. Tapi yang dia bukan selamat lah. Kalau selamat kan Pak Tarigan. Iyalah, Mak. Iya, masih aja ya. Umur aku udah segini, masih aja candaannya itu ya. Enggak, maksud aku kan betul kan kok dari bilang dia selamat ya. Nanti dipikir orang kita ngomongin bapak kau kan nggak mungkin. Tapi kau tahu, bapakku tuh manusia yang paling terkenal di seluruh Indonesia ini. Ya. Biar kau tahu. Kurasa pun dia yang pertama ke bulan. Ya itu, Neil Armstrong berangkat ke bulan bersama sampai di bulan dengan selamat kan? Iya betul, makanya aku bilang ya itu jokes bapak tahun 70 ini. Betul, paham kalian kan? Dah, yuk kita bahas West Ham review. West Ham United versus Manchester United Premier League Game Week 5. Analis bola mendang-mending. Yoi. Analis bola mendang-mending. Tapi itu euforianya itu kebawa nggak sampai berapa hari setelah pertandingan itu? Kalau aku tanya. Kau kan orangnya yang biasanya santai-santai aja kan. Tapi apakah penyelenggaraan itu bawa euforia nggak buat kau? Oh iya, sampai sampai sehari, sampai pagi aja udah selesai. Maksudnya, lah kita kan bukan model bocah atau yang mungkin masih umur 20-30 kali ya. Gitu. Jadi bagi aku itu di pagi harinya tuh ya mungkin sampai siang aja itu udah selesai. Cuma bahwa ya udah menang 3 poin dengan cara yang seperti itu, ada satu sisi heroik yang ditampilkan. Udah itu aja bagi aku. Tapi kan bagi fans-fans yang lain kan ya mungkin itu sangat berarti sampai seminggu ke depan. Itu gimana United itu memang ya bukan United aja sebenarnya ya, sepak bola itu memang benar-benar mempengaruhi salah satu aspek di kehidupan orang-orang gitu, terutama supporternya kan gitu. Kan kita bisa tahu bahwa kalau kalah kadang BP-nya kayak apa, bisa mempengaruhi mood kerja, dan itu memang real begitu, ya kan. Nah, kalau kemarin United, kalau kotanya sama aku euforianya, aku sih cuma sampai ya siang tuh udah. Cuma memang karena kan kita udah ngerasain yang kayak gitu, Pat. Kita udah ngerasain pada saat lawan Southampton itu gol ketiga itu sundulan Van Persie, kalau nggak salah yang sempat ketinggalan 2-1, Van Persie penalti gol gitu ya. Kemudian euforia ya mungkin pada saat juara Champions juga yang 98-99 kan itu juga benar-benar dari belakang. Ya itu kayak kemarin kan aku sempat pokoknya tweet aku yang ada yang balas bahwa ya gue sampai lompat-lompat kegirangan, bodo amat tangga mau marah. Ya gue jadi ingat juga 98-99 itu gue juga lompat-lompat depan TV gue di rumah gitu sampai almarhum nyokap tuh kebangun gitu, Bang kenapa katanya gitu. Iya benar karena gue nonton di ruang tengah kan gitu. Iya. Antara jam 2 pagi loncat-loncat ya. Jam 4 kurang ya, kan itu. Iya. Panjangkan waktu. Kamar bokap nyokap itu kan deket ruang tengah gitu, ntar kamar gue di depan kan gitu. Yeah. Jadi ya balik lagi mungkin ke usia kali ya. Walaupun tidak mengharamkan setua apa lo untuk tidak menikmati kemenangan yang ekspresif, enggak bebas sebenarnya. Cuma kalau gue sih udah di level yang ya gue happy gitu. Dan ya happy aja, gue happy. Cuma ya itu aja. Pada saat Dejan Pisnat juga gue udah yes gitu. Tapi mungkin ada efeknya juga berkesinambungan dengan kita baru kalah dengan Young Boys, terus yang di media sosial yang kayak gitu. Oh iya itu. Jadi kan ada tekanan itu tidak jadinya. Ya tekanan itu tidak cuma sekarang ini kan sepak bola itu tekanannya tidak cuma ke pemain, tapi juga ke supporter karena ya dunianya udah sangat berubah kan gitu. Berubah dalam arti ya yang udah berapa kali kita bahas, kalau zaman dulu mungkin yang tertekan supporter di MU aja. Karena mereka akan ketemu fans City, mereka akan ketemu fans Liverpool, segala event mungkin mereka akan papasan sama fansnya Arsenal atau siapalah kan gitu. Nah sekarang kan enggak, dengan adanya sosial media kan wherever you are kan gitu, yang udah kita bahas kan. Jadi tekanan itu tidak cuma ke si klub, ke si pemain, tapi juga ke supporter. Itu kenapa sekarang mereka gampang yang nyuruh pelatih diganti, mereka gampang, ini nggak mending begini, ini nggak mending begitu, ini nggak mending, karena
itu menurut gue ya berangkat dari kekecewaan yang lebih gampang disalurkan saat ini. Kalau dulu kan enggak. Kalau dulu kan pada saat ya kayak tadi gue bilang kan tahun 90 misalnya United tidak juara. Lah yang ribut kan cuma yang di Inggris doang. Lu yang di Jakarta, emang lu mau ribut kayak apa? Ya paling gitu ngoceh-ngoceh bersama teman kan. Ngoceh sama teman doang. Kan tidak semasif sekarang tekanannya. Dan tidak akan kedengaran kemana-mana. Iya, let's say benar-benar di real life aja gitu. Paling kan yang ledekin lu kalau misalnya lu waktu itu bersekolah, ya teman-teman lu di sekolah gitu kan, atau teman-teman lu di tongkrongan. Kalau sekarang kan kalau lu main sosmed, ya udah dari mana-mana aja tuh bisa ikut let's say ngeledekin lu gitu loh. Itu sih menurut gue itu juga kenapa semakin banyak tuh kaum mendang-mending gitu loh. Kalau dulu kan enggak. Dan kalau dulu masih bisa separah-parah ceng-cengan lu menurut gue masih sehat ya gitu loh. Ya. Tuh kawan. Dan mengingat tadi lo ngomongin masalah ya kalau dulu kan kita cuma antara teman aja yang bisa ngobrol, kalau sekarang dengan adanya media sosial yang begitu luasnya, pendapat yang kemana-mana. Ya. Kalau gue bilang tuh memang kebebasan yang nggak tanpa arahan, tanpa tanggung jawab, tanpa filter. Iya. Dan itu berpengaruh. Kemarin kan Minpor juga bantu up itu ya thread yang menurut gue sangat bagus tuh yang tentang Phil Jones. Efeknya pada pemain itu juga sangat menyakitkan ya kalau kita baca tentang apa yang terjadi. Phil Jones itu betul-betul kasihan kan? Ya, gue juga nggak lepas daripada gue nggak bisa mengatakan. Iyalah, kita pernah nge-retweet meme muka dia segala. Bagi kita kan mungkin itu lucu gitu ya, tapi ternyata tanpa kita pikirin. Iya, efeknya segitu besarnya gitu loh. Bagian yang betul-betul kena banget ke gue ya, pas waktu baca itu yang kerasa banget. Mungkin karena dari sisi kita ya sama-sama kita orang tua, yang Phil Jones mengatakan anaknya. Iya, ada yang mengatakan Alera, Alera apa siapa itu anaknya? Gue lupa. Dan anaknya menanyakan ke dia, itu kenapa Pak? Gitu. Kenapa? Iya. Gue langsung langsung pas waktu baca itu langsung, iya ya, bahwa memang anak-anaknya juga kan bisa terefek. Betul. Dan orang tua itu ya benar yang kata Phil, dia tuh bingung. Gue mau samperin, apa gue mau diem aja? Kalau gue diem nanti anak gue memandang gue seperti apa? Kalau gue samperin, itu yang mungkin yang harus kita lebih memfilter lah ketika kita mengucapkan, apalagi yang sampai ke rasis-rasis yang kejadian. Dan CB, AWB kemarin. Martial juga. Jadi lu tidak bisa memakai perumpamaan. Lu kan public figure. Itu kan resiko lu nggak bisa, men. Nggak bisa. Lu juga harus mikirin bahwa dia manusia. Iya, setiap pekerjaan ada resikonya. Cuma apakah resiko itu worth it dia tanggung gitu loh oleh akibat dari tindakan lu itu kan masih lu pikirkan gitu loh. Semua pekerjaan, semua kegiatan yang melakukan dalam hidup itu selalu ada resikonya gitu. Apapun pekerjaan lu. Dia sekarang pemain bola terkenal, dia public figure, tapi itu bukan menjadi pembenaran lu boleh membuli seperti itu. Enggak. Hanya ya otaknya dipakai gitu. Itu kenapa yang di kayak di ininya Panci apa di boxing kemarin gue bilang kan ya gue ngerasa ya kalau lu bilang punya tanggung jawab mungkin lebih, tapi ya itu tadi bahwa lu tidak bisa ngerasa itu sampai itu terkena sama lu gitu loh. Nah kalau gue kemarin zaman masih di DPI kan berapa kali tuh ada dimaki apa segala macem gitu ya penontonnya gitu kan, gue mikir ada teman anak gue takutnya yang nonton, ada sepupu istri gue macem gitu, itu kan gue pikir itu nggak pantas gitu loh. Lu nggak bisa bilang, kan waktu itu juga berapa kali juga di Twitter dibilang bahwa lu kan public figure lah, nggak bisa begitu, lu tidak bisa menaruh orang sesuai dengan perspektif yang lu mau. Enggak, lu di posisi dia coba akan seperti apa jadinya. Ya, betul. Tapi bukan berarti public figure juga bisa seenaknya ngomong ya. Iya, lu harus bertanggung jawab juga atas apa yang diucapin kan gitu ya. Ya, sementara di kasus Phil Jones kan ya bukannya dia tidak bertanggung jawab terhadap ini, dia berusaha gitu. Cuma kan balik lagi, apalagi namanya permainan sepak bola, ada faktor luck-nya, ada apesnya gitu ya, up and down gitu. Bahkan yang dia bilang pada saat gala premier filmnya Sir Alex, kalau nggak salah yang dia datang, Sir Alex datang, salamin tangannya, dia bilang, ya lu sangat luar biasa waktu kemarin lawan Madrid, gue ingat gitu, lu marking Ronaldo kan, Sir Alex bilang begitu gede, dan dia, wah ternyata dia ingat gitu loh, itu kan apresiasi orang. Jadi balik lagi,
bukan apa-apa ya. Jadi gini, kalau orang bilang Poros Salah nggak banyak ngomongin bola segala macam ya. Ini ya kan dari awal kita bilang konsep ini obrolan teman. Jadi gue sama Peter tuh mau ngomongin apa, current isu segala macam. United itu bonus bagi kami gitu. Cuma kalau emang ada hal-hal lain yang bisa kami bahas yang mudah-mudahan bisa menjadi impact yang bagus buat orang, ya kenapa enggak gitu loh. Makanya kita selalu mengingatkan, jangan lu manggil-manggil tim lagi pakai munyuk, celeng, Arsenal segala macam. Kemudian ya tolonglah ditahan. Lu boleh kecewa sama tim lu gitu ya. Ya mungkin balik lagi tingkat emosi kan berbanding sesuai dengan berbanding lurus dengan usia kan gitu. Betul. Ya. Pengalaman, pengalaman segala macam. Oke, lu mungkin emosi lu berapi-api. Cuma balik lagi sebelum lu melampiaskan emosi lu segala macam atas kekecewaan lu, coba lu pikir lagi gitu loh. It were to do or not gitu. Itu sih. Kecewa udah pasti kecewa lah. Lu pikir gua bilang bahkan di Poros Salah kayak gue bilang ya, pada saat United kalah sama Young Boys, gue kesel. Lu bayangin jam 4 malam gue udah begadang, harusnya gue istirahat, gue punya bayi. Gue kesel, gue cuma udahlah, gue pikir gitu kan. Ya balik lagi, mungkin kita udah lebih bisa meredam emosinya gitu loh. Kalau lu enggak, paling enggak lu bisa sedikit mengurangi. Kalau menurut gue, watch your language lah. Watch what you say, karena balik lagi ada karma itu satu, dan kita nggak pernah tahu di masa depan mungkin suatu saat, mana tahu luck lu seperti apa kan, kita nggak pernah tahu. Mungkin suatu saat nanti lu akan menjadi pundit, dan ketika lu menjadi pundit atau menjadi seorang katakanlah jadi seorang didengar orang lah ya, influencer lah jadinya misalnya ya, atau akan mungkin jadi orang yang dikenal di seluruh dunia, itu akan menjadi hantu bagi lu kan gitu. Lu tetap harus berpikir bahwa your past will catch up with you kan gitu. Masa lalu tuh akan terus mengejar lu. Ada. Gue bahkan pernah waktu itu siaran di DPI ya, udah lama sih nih, 2019 kalau gue nggak salah ingat akhir. Kan gue bilang ada yang komen, rumah si Fuad di mana halaman yang mau gue bakar. Itu kan udah gila ya. Lu bayangin kalau misalnya itu anak gue baca, gitu. Lu bayangin kalau misalnya itu ada teman istri gue atau siapa yang baca, atau teman dari keluarga gue yang baca gitu loh. Lu coba pikirlah gitu loh, jangan lu suka-suka hati yang bilang gitu. Cuma ya gue on aja karena gue pikir udahlah, cuma ya itu enggak ya inappropriate lah yang gitu. Makanya kemarin kasus Phil Jones itu bener, ya walaupun sesekali lucu gitu ya, tapi kalau sampai sampai menghujat dia segala macem, ya itu sih udah kelewatan memang. Gitu. Ya, bukan berarti lo juga nggak boleh yang namanya banter atau ejek-ejekan. Iya. Wajar aja, cuman kita tahu yang wajar, limitnya ya gitu loh. Kalau dia kan ternyata mungkin bisa jadi juga mentalnya tidak sekuat Beckham misalnya gitu ya. Mungkin gitu kan. Jadi sebentar ya. Hujan berat, pintu masih terbuka. Lanjut aja. Ya, jadi maksud gua itu tadi, lu tidak bisa menyamakan level orang gitu. Enggak. Gitu. Phil Jones mungkin mentalnya udah sekuat Beckham. Beckham juga yang pernah dibuin, yang ditaruh patung yang digantung, kalau gua nggak salah dibikinin boneka gitu ya. Jadi tetap bisa jalan gitu loh. Nah, Phil Jones mungkin tidak seperti itu gitu kan. Tapi kan tidak lantas lu bilang Beckham aja aman, nggak bisa. Lu tidak bisa menyamakan semua orang karena setiap orang ukuran sepatunya beda-beda gitu. Mungkin ada yang sama, tapi kan udah pasti lebih banyak yang beda gitu loh, nggak bisa. Nggak bisa lu samain intinya gitu. Phil Jones kemarin gue merasa ya kasihan juga ya ini orang gitu, karirnya nggak bisa bangkit segala macam gitu. Balik lagi kalau lawan West Ham, gue kemarin ya happy aja, terutama pada saat De Gea nepis. Itu kan penalti pertama yang dia tepis setelah 7 tahun. 7 tahun lawan Everton, Leighton Baines. Ya. Gitu loh. 14 tahun, penalti pertama. Lu bayangin. Yang sampai dia dicap nggak bisa nepis penalti segala macam bla 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 kan. Akhirnya dia bisa, dan menurut gue itu juga emang udah takdirnya De Gea aja gitu loh. Itu juga udah takdirnya dia aja. Lu bayangin bola itu udah dipegang sama Declan Rice. Oh iya. Declan Rice sudah pegang bola. Diambil sama Mark Noble, dan seingat gue memang Mark Noble itu penalti takernya West Ham nomor 1 gitu loh, karena dia kapten, terus one man club juga ya sejauh ini yang gue ingat gitu ya. Cuma memang kan itu tadi, tidak semua orang bisa langsung panas kakinya gitu loh. Ini benar-benar masuk buat nendang gitu loh.
Karena itu tadi sama kayak gue bilang kan, tidak semua orang tuh ukuran sepatunya sama, tidak semua orang tuh kemampuannya sama, itu udah jelas gitu. Kalau lo ingat Van Hal dulu ngeganti siapa ya? Tim Krul diganti dengan Jesper Cillessen apa kebalikannya, gue lupa lah, di Brazil 2014. Itu kan kipernya main di menit terakhir Van Gaal. Begitu penalti, Van Gaal langsung ganti. 1 menit, pokoknya sebelum pertandingan berakhir dia langsung ganti gitu ya. Dan akhirnya kiper jadi pahlawan. Dan kalau ingat juga Anderson juga gitu loh, Pet, di 2007-2008. Iya, yang 2008. Iya, dia nggak ada main sama sekali. Cuma main 1-2, pokoknya berapa menit terakhir gitu ya. Karena emang dipersiapkan untuk menjadi Algojo gitu loh. Betul. Jadi ya apa? Yang nggak sama juga memang adaptasi setiap orang gitu ya. Yang gagal ya kayak kemarin Sancho sama si Rashford cuma main berapa menit gitu ya. Dan nggak ada pembenaran lah. Oh, ini kan bedanya benar-benar main untuk nggak bisa, sama aja gitu loh. Kalau lu tidak ikut ritme permainan dengan baik gitu ya. Dan memang rezeki lu udah buruk, ya udah selesai. Tidak masalah lu main cuma semenit, 2 menit, 3 menit atau benar-benar masuk buat endang gitu loh. Makanya itu kan luar biasa. Makanya kan ada istilah penalti itu 50-50. Kalau ya penalti itu kan dibilang tos-tosan, udah emang nasib aja. Lu cuma ngundi aja udah gitu loh. Ada gitu. Ada yang kiper udah ketipu, bola udah ke gawang tiba-tiba kena tiang. Lah sekarang jersey Dudek ketika lawan AC Milan, dia udah loncat ke kiri dia ya kalau nggak salah. Kena kaki. Iya, dia loncat ke kiri. Kaki Shevchenko. Ya, tapi Dudek itu kalau ngikut peraturan penalti sekarang pasti akan nggak boleh tuh pada saat penalti ke 2 pasti penalti yang dia maju. Iya, dia duluan keluar, itu kan nggak boleh gitu. Tapi ya itu tadi udah kita selesai. Nah, balik lawan West Ham, ya ntar kok dibilang oleh pinter lu ngomong itu, gue sih bodo amat ya gitu loh. Karena ini juga bukti bahwa benar gue bilang dia istirahatin Sancho gitu ya, dia mainin Pogba di kiri sehingga kiri tuh posisinya lebih banyak Luke Shaw tuh yang naik udah gitu loh, Pogba lebih ke tengah gitu ya. Ada McTominay yang bisa duel sama Declan Rice, bisa jaga Ben Rahma juga, ada Fred gitu ya, dan ada juga yang nge-tweet, tapi Fred mainnya ancur-ancuran gini-gini. Gue udah heran tuh, ya udahlah ya, udah capek juga ngadepin orang coba, itu mainnya ancur-ancuran. Statistik aja lu main ancur-ancuran itu seperti apa sih gitu ya. Gitu. Jadi udah plus pergantian pemain sih terutama ya, pada saat dia mainin Matic gantiin Fred. Kalau lu ingat lawan Newcastle itu ada satu bola ke Sancho begitu, karena kan ya kita udah tahu kemampuan Matic kan. Kemampuan Matic adalah passing long pass-nya akurat banget. Passing, kemudian visi dia terbuka. Ya, visi dia bagus gitu ya, dan Matic cukup sering gitu loh bikin yang gue ingat tuh lawan Brighton yang dulu menang 3-1 apa ya, kalau nggak salah itu juga kan yang serangan balik yang golnya si Greenwood, golnya Rashford itu kan dari Maguire, Matic langsung tendang ke kiri yang kedua dari Bruno ya itu ya, Bruno ya bukan Matic ya, gue lupa lah gitu. Pokoknya adalah beberapa kali dia begitu gitu. Tapi itu emang Matic itu punya visi yang bagus sesuai yang kayak Iya. Dan itu pergantian yang tepat banget sih menurut gua. Ya, karena udah tahu nih, lu lihat West Ham tuh itu tadi benar kan, Mimin juga pernah nge-tweet setiap tim yang lawan United berubah menjadi Barcelona atau apa, tapi asal lawan tim yang di bawahnya levelnya balik lagi gitu. Betul. Brentford Wolves, lu nonton nggak? Wolves yang segitu galaknya main lawan United gitu ya, yang bertahan segitu kuat segala macam bla bla bla. Lawan Brentford kayak apa mainnya? 2-0 men, kalah sama tim promosi. Terus lu akan bilang, nah benar kan gue bilang, Matic ke Greenwood lari nih dari kiri, cucut. Matic dapat putar badan pakai kaki kiri, ini udah langsung set gitu. Greenwood lari, Greenwood bawa, terus langsung di long passing Greenwood, Rashford masuk ke situ gitu. Gue ingat gitu. I have a good memory, even umur gue baru, karena umur gue masih 27 beda sama Patrick gitu loh. Kalau cek video itu agak cepetan dikit, Min. Gak usah kok salahin Mimin gitu, gue udah benar itu tadi, cuma emang kadang-kadang Mimin aja tadi telat gitu. Benar itu Matic gitu, jadi itu kemampuan Matic gitu loh, ngasih long passing gitu ya, visi dia bagus, plus dribbling. Kan gue udah bilang berkali-kali, Matic itu adalah orang yang kadang-kadang ngingetin gue kayak Van Basten, tinggi, langsing. Kalau Berba itu udah macam balerina. Oh iya. Basten itu sedikit di bawah Berba lah ya gitu. Matic kan gitu, kalau lu lihat dia bawa bola tuh kan kadang enak aja tuh dia masih bisa ngelewatin orang gitu. Padahal jangkung lo orangnya gitu loh. Kalau kata Fergie kan, dan waktu Paul Scholes ke Indonesia juga dia bilang hal yang sama. Berba itu kayaknya kalau nggak bikin gol, dia nggak akan mau poachers goal.
Dia harus Iya. bikin gol itu indah. Gol cantik, iya. Gitu Kalau loh. nggak indah dia nggak anggap gol kata Scholes. Iya, gitu loh. Jadi itu passing Matic tuh ngelewatin 5 pemain kalau nggak salah. Kalau yang gue hitung ya, lu nonton lagi deh ulangannya. Set gitu dia ngasih langsung ke Lingard gitu ya. Dan lawan Newcastle juga ada begitu ke Sancho kalau gue nggak salah gitu. Ada sekali 2 kali lah begitu gitu. Dan pada saat lu ngadapin tim yang main sangat bertahan terus ya udah lu dan kayak gue udah nggak butuh orang yang buat ngejar-ngejar lagi, dia udah gitu kan. Gue butuh orang yang bisa ngebantu Bruno. Kemudian itu kan Matic masuknya sama Sancho ya bareng ya? Bareng. Apa gue lupa ya? Bareng ya? Iya, barengan. Ya, bener kan? Nah, menit terakhir. Ya, itu kan yang biasa punya kemampuan kayak gitu kan Pogba. Ya. Pogba kan yang biasa bisa ngasih long pasti. Tapi Pogba kemarin sorry to say ya, menurut gue ya, ini menurut pandangan gue sama sekali nggak efektif, sama sekali nggak efektif. Ya. Apakah kecapean? Gue nggak ngerti karena kemarin di Young Boys main 90 menit. Ya. Tapi betul-betul menurut gue kemarin tuh Pogba kurang efektif, nggak seperti biasanya lah. Ya, tidak seperti beberapa pertandingan terakhir, nggak biasa juga dong. Biasa kan juga dia sempat. Ya, maksudnya nggak seperti yang 3-4 pertandingan. Nah, ya tolong dong direvisi, jangan jadi penjilat Pogba juga kau gitu. Jadi itu lihat pada saat kayaknya gue nggak butuh Pogba karena peran itu bisa diambil oleh Matic, ya kan. Kemudian dia ngeganti Greenwood kan. Nah, gue nggak butuh Greenwood, gue udah gantiin Greenwood dengan Sancho hampir setipe gitu ya. Tapi akhirnya terbukti gitu. Kenapa dia milih Matic? Karena Matic lebih taktis. Matic itu tidak lama nahan bola. Betul. Gitu loh, ya. Dan akhirnya perubahan passing yang terukur. Sempat ada mau diseliding sama pemain West Ham kemarin cuma nggak dapat ke Lingard. Ya udah sisanya emang udah takdir aja itu, gitu loh. Dan kalau menurut kemarin kan sempat diskusi juga sama Coach Justin Coach juga bilang bahwa kan kemarin gue salah satu yang protes juga, ini Fred apa sih ini kehilangan bola mulu, passingnya nggak akurat. Bukan gue bilang dia berantakan, tapi memang gue nggak puas banget sama kemarin lihat Fred. Nah, Coach cuma bilang, gue mau nanya ke lu nih. Coach bilang, ya itulah kenapa Ole nggak lebih bermain ke 4-4-2 aja, karena kan kalau lu memang masalahnya di defensive midfielder, sementara di posisi-posisi lain lu sebenarnya udah punya, dan untuk 4-4-2 itu sebenarnya udah mempunyai banget pemain-pemain yang ada sekarang, kenapa nggak diubah ke situ aja? Nah, menurut lu gimana? Apakah pendapat Coach itu lu setuju atau mungkin ada pendapat lu sendiri? Ya nggak bisa pada saat lu bermain dengan 4-4-2, lu butuh gelandang semodel Carrick ataupun Kane untuk menemani seorang Scholes. Atau mungkin lu butuh Fletcher. Nah, sekarang kalau untuk Scholes, oke, lu bisa taruh peran itu di Bruno. Tapi kemudian siapa yang menemani Bruno? McTominay. Ya, gue juga sebenarnya suka ya. Gitu. Cuma lu nggak punya sayap murni, Pep. Greenwood. Sancho tuh bukan sayap, enggak. Sancho tuh bukan pemain winger murni, enggak. Sancho tuh penyerang kanan atau penyerang kiri. Lu bisa bilang sayap murni itu kalau yang lu nonton tuh ya Giggs, Beckham, lu nonton Arjen Robben, lu nonton David Ginola, kemudian siapa lagi ya? Lu bisa bilang pada saat lu misalnya nonton Kanchelskis lah dulu kan. Kanchelskis gitu, itu sayap murni gitu. Lu bisa nonton dulu Darren Anderton-nya Spurs gitu loh. Lu itu bisa main 4-4-2, tapi kan sekarang enggak gitu. Dan itu tadi gue bilang, oke, lu bisa kasih peran Scholes ke Bruno, karena Scholes juga bisa main box to box ya, dia juga bisa turun jauh ke bawah gitu kan. Dan suddenly bisa ada di ujung kotak penalti lawan. Tapi siapa yang menemani? McTom. Oke, McTom. Tapi kemudian lu punya gelandang kanan, lu punya sayap nggak sekarang? Kan nggak ada gitu loh. Lu nggak punya pemain sayap yang bisa benar-benar nyisir lapangan, ngelebarin lapangan, ngerentangin pertahanan lawan, lu nggak punya gitu loh. Makanya pakai 4-2-3-1 gitu. Dan balik lagi, ini udah pernah kita bahas kan, bahwa setiap era di sepak bola tuh selalu ada setiap posisi ataupun ya posisi lah ya, selalu ada eranya di sepak bola gitu loh. Dulu orang sangat ini dengan libero. Nah, sekarang siapa libero yang top lagi? Nggak ada, hampir nggak ada. Gitu loh. Nggak ada gitu. Terakhir Matthias Sammer tuh Jerman 96 yang akhirnya dapat
pemain terbaik Eropa juga kalau gue nggak salah ya gitu. Kemudian Italia trequartista, fantasista. Setelah Totti siapa sekarang trequartista? Even Italia juga nggak pakai trequartista sekarang gitu loh. Pakai 4-2-3 juga gitu. Kadang-kadang main 4-3-3 kemarin kalau gue nggak salah gitu. Nggak ada. Jadi generasinya udah berubah nih sekarang. Iya, dan bakat kan itu kan bukan sesuatu yang bisa lu generate gitu loh. Kalau memang dia udah terlahir dengan bakat itu baru bisa lu generate gitu. Kalau nggak ada, gitu. Itu sih. Jadi kalau dibilang kenapa nggak main 4-4-2 ya karena nggak punya sayap aja yang mumpuni gitu, yang benar-benar bisa ngelepas umpan silang yang bagus gitu. Lu sebut, emang Sancho sama Greenwood sebagus apa umpan silangnya? Mendekati Beckham sama Giggs nggak? To be fair aja gitu. Enggak. Enggak gitu loh. Kan kalau gue bilang siapa yang pemain ini yang lu sering Prowse aja mungkin lebih baik. Ward-Prowse. Ya, cuma James Ward-Prowse kan bukan sayap juga, gelandang tengah dia gitu loh. Nggak bisa gitu. Mungkin kalau misalnya Bruno ditemani dengan Kante mungkin lebih masih masuk akal, atau mungkin dengan Casemiro misalnya, atau misalnya dengan siapa lagi ya yang punya gelandang tongkol, mungkin dengan Fabinho gua rasa masih bisa karena ada tukang pukulnya gitu. Ini kan ada, tapi sekarang juga pada saat mau main oke lu punya Verdi, lu punya sayap nggak gitu, nggak ada. Jadi nggak bisa, lu tidak bisa mengaplikasikan itu gitu loh. Intermezzo aja sebenarnya bukan intermezzo sih, makanya kan katanya ini MU lagi ngelirik Frank Kessie-nya AC Milan ya. Cocok enggaknya sih, gue tuh paling menghindari pertanyaan kayak gitu karena cocok enggaknya kan kita nggak tahu, Pet. Lu seberapa sering nonton Milan? Hampir enggak. Gitu Kecuali mereka main di Champions League atau iya, di situ doang gitu loh. Iya kan, gitu loh. Ya gue juga, walaupun gue bisa nonton Liga Italia, tapi jarang juga gue nonton Milan gitu loh. Sementara yang menilai itu kan benar-benar mantau, benar-benar mungkin ngelihat pertandingan ulangannya, dilihat lagi segala macam gitu. Jadi kalau dibilang cocok apa enggak, itu sangat sangat tricky gitu loh. Karena emang pada saat Sancho mau dibeli sama United, orang nggak mikir cocok nggak nih? Semua bilang, cocok segala macam. Yang terjadi sekarang gitu loh. Lu butuh waktu adaptasi lebih lama loh. Bahkan kemarin impact-nya juga nggak terlalu besar gitu loh. Van de Beek gitu, bagusnya dia aja cocok nggak? Bisa cocok nih gini. Tapi ternyata belum dapat kesempatan. Kan berarti something happen gitu loh. Itu nggak bisa, itu pertanyaan tricky gitu. Sama kayak orang nanya skor gitu-gitu. Itu lu nggak tahu gitu. Timo Werner cocok nggak di Chelsea gitu? Pasti bisa cocok. Tapi sampai sekarang nggak proven juga gitu loh. Frank Kessie sih cukup bagus ya, maksudnya model-model gelandang bertahan yang sangar, gelandang tengah yang sangar gitu ya. Fisiknya juga bagus gitu kan, dan bisa box to box juga dia gitu loh. Itu Frank Kessie yang di baju kaosnya itu ada logo tengkorak ya? Nggak tahu, gue nggak sampai ini jokes ini apaan. Frank Castle, Punisher. Dolph Lundgren dulu yang main, nggak bagus filmnya tuh. Punisher itu kan Marvel juga. Setelah Dolph Lundgren kan ada juga tuh yang satu lagi ya. Ya itu yang lebih flop malahan. Iya, itu jauh lebih flop lagi. Iya, Dolph Lundgren sih. Sejauh ini yang The Punisher yang bagus tuh yang cuman yang ada di Netflix sih kalau gue bilang, yang serial TV, yang serial. Gue nggak nonton. Kalau itu masih agak mendingan tuh. Gitu. Jadi balik lagi kalau gelandang tengah atau kenapa nggak main 4-4-2, dan saya juga nggak jelek-jelek amat, masih 80% kok ini passingnya gitu. Nah, makanya standar orangnya udah tinggian jadinya gitu loh. Lu pemain bagus ya, lu bagus tuh berapa? 90%, 100%. Ya kayak kemarin gitu loh. Ya kan gue bilang, ya coba lu sebut back tengah mana nggak pernah blunder. Oh iya jelas. Coba lu sebut back tengah mana nggak pernah blunder gitu. Bahkan Paul Scholes saja kena kartu merah kan gitu, gara-gara tackle dia dan. Iya, gelandang. Ya enggak, ini kan topiknya kemarin kan tentang Nah, lihat Fred patokannya patokannya ke Kante ya. Kalau bandingannya ke Kante ya jelas lah Fred nggak ada apa-apanya menurut gua ya. Ya Fred di bawah Kante jelas gitu. Tapi Kante juga musim lalu sempat kok tenggelam. Pada saat posisi dia coba diubah, dia mencoba segala macam gitu loh. Sempat kok gitu. Betul. Jadi nggak bisa lu bilang dia kan udah lama gini ya. Kalau emang setnya yang tersedia dia, kayak gue bilang udah lu doain aja Fred sama McTominay main bagus, udah selesai. Maguire juga dulu termasuk gue kan meragukan dia kan. Lu? Makanya gue bilang termasuk gue meragukan dia, tapi dengan seiring dengan waktu dia membuktikan bahwa
Dia bisa, Iya. who knows? Ya, ada yang walaupun kemarin mulai blunder lagi tuh. Iya. Ya. Kemarin itu kan sama kayak lawan Everton musim lalu, dan itu kebiasaan Wenger kan, tahan bola, madep ke gawang sendiri, madepnya ke gawang sendiri, sok mau dribbling itu bisa dicuri itu. Kemarin kan begitu juga kasusnya lawan West Ham. Kalau nggak salah, komentator juga bilang kan, he took one too many touches untuk passing balik. Iya, gitu loh. Walaupun sebenarnya lu nggak perlu gitu loh. Nah itu betul. Mungkin beda kelasnya dengan Varane kan, yang lebih berpengalaman, lebih taktis. Varane tuh lu lihat dapat bola ada sekali tuh lawan West Ham. Itu dong, yang di pinggir Varane itu nggak pakai mikir 2 kali, padahal dia masih punya space. Dia tahu kalau dia cuma tahan 1 touch lagi. Oh iya, dia sundul out. Sundul out. Iya. Itu menurut gue itu perfect decision gitu. Itu taktis gitu loh. Nah itu kan tidak semua orang levelnya kayak gitu. Tidak semua main levelnya gitu loh. Jadi lawan West Ham balik lagi, udah jelas lah itu keputusannya. Ya balik lagi, kita bisa bilang itu keputusan yang brilian karena hasil berpihak. Ya dong. Kalau tadi misalnya hasilnya tidak berpihak, orang akan teriak, kenapa pada saat tim butuh gol, lu mainin Matic? Ya, pasti gitu lagi nanti. Posisi, enggak dong, kita kan posisi 2-1. Enggak, itu kan belum gol Lingard dong. Oh iya, belum, betul. Kenapa pada saat tim butuh menang, lu justru mengganti gelandang tengah dengan gelandang tengah? Kenapa tidak lu ganti Fred dengan Sancho dan membiarkan Pogba? Akan bisa begitu narasinya. Ya itu dia mendang-mending. Nah, yakin gue akan begitu narasinya. Kenapa lu ganti Fred dengan Matic? Lu kan butuh gol. Sementara Matic kan udah lambat. Ya oke, Matic lambat, kita semua sepakat. Cuma kan ada beberapa hal lain di diri dia itu yang dibutuhkan saat itu gitu loh. Dan balik lagi kalau pada saat dan balik lagi ya kayak sering kita ucapin, Wat, ujung-ujungnya Ole yang di pinggir lapangan, Ole yang tahu situasinya seperti apa, Ole yang bisa ngebaca, dan itu keputusan Ole, benar atau salah ya waktu yang membuktikan, dan untuk kali ini terbukti benar. Makanya nggak ada yang mendang-mending kan gitu. Coba tadi keputusannya itu salah ya kayak lalu. Kayak tadi seri dan kayak gue bilang, lawan Young Boys kalau Lingard nggak bikin blunder tidak akan ada rame itu. Karena posisi yakin gitu. Satu sama, lu 10 pemain terus oh iya, masa lawan Young Boys lu bertanah itu gua udah nggak akan ngeladenin kayak itu karena berarti emang otak lu udah nggak ada isinya aja gitu loh. Yang mengatakan yang kemarin kayak kita bilang di episode sebelumnya, kalau masih lu mengatakan lu 10 pemain kenapa nggak nyerang, itu bagi gue sih emang lu nggak pernah main bola dan lu otak lu nggak ada isinya udah. Iya. Lu nggak pernah ke stadion juga, jadi lu nggak tahu benar-benar FIFA doang. Lu tidak pernah nonton away dukung tim lu. Betul. Yang ditekan penonton segitu banyak seperti apa. Betul banget. Gue bukan cuma lokal, maaf ya. Gue udah nonton Indonesia main lawan Thailand di Raja Mangala di final. Gue tahu tuh teriakan Tiger Boys tuh seperti apa segala macam masalah itu kita udah kita aja penonton bisa anjing gitu, serem juga ya gitu loh. Dan lu main gitu. Dan dari sisi manajemen dan pemain, gue bisa kasih jaminan sama lu. Gue udah ngerasain ya ketika fans itu ngapok, stadion aja bisa kebakar. Dibakar, iya. Jadi udahlah gitu. Itu udah kita tepikan. Tapi kan balik lagi gue bilang sama lu bahwa kemarin lu tidak mempertanyakan keputusan, bahkan not even gave a credit to him gitu ya. Yes. Karena ya hasil berpihak gitu loh. Udah selesai, paling ikut senang aja mungkin lu nya gitu loh. Malah yang diangkat sekarang ini kalau gue perhatiin di timeline, jatuh-jatuhnya yang diangkat adalah Ole ngebanting botol dan justifikasi bahwa Ole itu nggak lembek-lembek amat ya. Which is sebenarnya kita juga semua udah tahu Ole itu nggak lembek. Kalau lu nonton Ole dari zaman dia sebagai pemain, Ole itu kenapa namanya babyface assassin, selain dia memang gol-gol dia juga nggak akan ragu-ragu yang namanya curi-curi tackle kecil, yang jahat-jahatin orang. Gini deh, lu coba artikan kata assassin deh. Yes, betul itu aja sih sebenarnya. Bunuh berdarah dingin. Dia bunuh kiper di kotak penalti dengan wajah polos. Dan kalau lu pikir Ole itu polos, manis segala macam, tidak akan dia bikin tackle yang berbuah kartu merah. Kalau itu model pemain santun tidak akan melakukan hal seperti itu gitu loh. Jadi ya udahlah ya gitu. Nah, lu mau lihat pemain santun Gary Lineker. Nah, itu udah. Tidak pernah kena kartu kuning. Tidak. Iya. Kuning aja iya. Nah, itu itulah itu pemain santun banget itu. Nah, kalau lu nggak tahu Gary Lineker, lu googling aja nanti gitu loh. Yang di blog Justin mungkin itu aja yang mungkin lu tahu. Betul. Balik ke skor Inggris di Piala Dunia. Tapi balik jadi lawan West Ham keputusannya ya sama, sebenarnya juga gue rasa keputusannya kemarin juga udah tepat kan, cuma emang error dari Lingard aja. Nah gue jadi ingat lagi nih,
Marlon yang Boys kan dibilang, ya itu kan salah Oli, kenapa dia mainin Lingard? Nah ini nggak ada yang bilang nih, Oli mah benar mainin Lingard, nggak ada. karena Lingard menebus dosanya dan mencetak gol, makanya enggak. Yes, tidak ada gitu. Padahal kan kalau kemarin lu bilang salah pelatih karena main, harusnya lu konsisten dong dengan pernyataan lu bahwa oh iya ini benar pelatihnya karena dia mainin Lingard bikin gol gitu. Kan harusnya segitu, tapi kan ya udah kan gitu. Balik lagi. Tapi kita sama-sama tahu netizen nggak akan pernah fair kalau soal ya, kayak udah. gitu. Jadi balik lawan West Ham bertahannya luar biasa gitu ya. Dan ya memang apa saja golnya deflected kan, Varane, ya betul. Gol. Dan itu juga nggak salah sih Varane, itu memang harus dia lakukan. Ya lu lihat seberapa sering John Terry, Rio Ferdinand, Gary Neville, you name it lah yang throwing themselves to the ball gitu loh, itu kan sering banget gitu loh. Gitu. Cuma yang lagi diapresiasi adalah responnya setelah ketinggalan kan. Betul. Itu gue ingat sampai komentator sebelum gol itu bilang 13 menit doang tuh. Ya. Wonderful one touch football by Manchester United. Tapi gitu komentator bilang, lu boleh nonton lagi. Itu sebelum gol loh. Yang mulai ada tendangan Bruno kena tiang, ya kan? Betul. Yang kemudian ada offside gitu kan. Dan kalau lu bilang Fred main jelek, dia punya kontribusi loh terhadap gol. Oh iya, kontribusinya tetap ada. Itu bola dari Fred ke Bruno. Masa sih? Itu kan. Emang kampret. Lu sampah juga udah. Itu golnya. Bola dari Fred ke Bruno. Bola kan habis corner segala macam. Oke, ya, kan gue bilang kan dari corner, terus bola jatuh ke tengah lapangan, masih di daerahnya West Ham gitu, dekat lingkaran tengah, agak gantung, terus si Fred tendang setengah volley gitu ke Bruno. Dari Bruno dia ambil waktu, dia crossing bola. Jadi balik lagi gitu loh. Ya lo bilang nggak ada kontribusi segala. Terus wah itu kan kontribusi ya dia main ya. Kalau lu mewajarkan tindakan yang bagus gitu ya, kenapa 1-2 kesalahan tidak lu wajarkan juga? Pupi. Nah gue Pupi tiba-tiba. Jongkok dia. Ya udah kamar mandi sana. Halo Malik. Gitu. Jadi apa? Sebenarnya yang golnya Lingard itu selain itu menjadi gol kemenangan Manchester United yang itu ya itu jadi redemption. Gue langsung itu tuh. Lingard redeems himself dan gue sebenarnya ada satu yang gue nggak terlalu senang tapi gue mengerti yang dia nggak mau selebrasi. Dia nggak mau selebrasi mungkin karena dia memang kemarin udah menjadi bagian dari walaupun menurut gue benar juga yang dilakukan Bruno, yang dilakukan Ronaldo untuk memaksa. Ya, lu selebrasi aja, didorong. Aja. Karena lu juga di situ cuma sebentar doang, yang lu cuma di situ cuma ya elah setengah musim. Tapi gini, balik lagi, mungkin lu tahu kondisi Lingard kan bahwa Lingard itu Lingard itu kan agak meluan orangnya. Lu tahu kan yang kemarin dia curhat bahwa bahwa dia itu pernah bilang dia tertekan apa segala macam gitu kan. Ya berarti kan dia agak meluan memang orangnya Lingard ini gitu loh. Jadi kalau kemarin terus apa tadi mau gue bilang, gue ngeliatin Malik tuh jadi hilang nih pokoknya. Nah, gue potong dulu lah. Ditambah lagi kemarin tuh kalau menurut pendapat gue ya, yang dari gue lihat, like it or not, West Ham itu membantu Lingard untuk mengembalikan karirnya dia. Kepercayaan diri terutama iya. Makanya, nah kayak tadi gue bilang kan ada sisi ya sedikit sensitif lah kalau Lingard mungkin jadi bicara West Ham gitu ya. Jadi ya menurut gue wajar kalau dia nggak mau selebrasi kemarin. Cuma memang Bruno, Ronaldo gitu kan emang tambengan aja orangnya kan, plus itu gol kemenangan hitungannya menit akhir udah gitu ya. Ya udahlah gitu. Itu nggak bisa disalahin juga. Cuma apa yang dilakukan Lingard sih ya gue respect gitu bahwa dia masih menghormati walaupun memang lu cuma pinjaman segala macam, tapi kan bukan cuma jangka waktu yang lu lihat, tapi kualitas yang bisa didapat seorang Lingard di situ gitu loh. Itu sih. Dan dia juga tadi kan ngeposting tuh yang bikin gue ketawa, yang gue sempat tuh juga tuh, yang dia edit yang anak-anak pada dorong dia. Iya itu yang schoolboy yang lu deketin cewek. I feel like schoolboy yang deketin. Iya.
menurut gue sih oke lah. Lingga juga mengerti. Mungkin ada beberapa persen daripada fans yang juga agak kecewa dengan lu nggak selebrasi, yang ngambil keputusan kayak gitu untuk menghentikan semua ocehan-ocehan di netizen. Nih, gue tunjukin bahwa gue ya MU, dan memang dia MU kan, dia mau dijual aja nggak mau. Gue lebih prefer di bangku cadangan, gue lebih prefer di apa daripada gue main di West Ham sekalipun kan gitu. Ya, karena dia dari kecil udah di situ kan, gitu. Dan kayaknya dia udah bikin 2 gol kalau nggak salah ya. Sudah, lawan Newcastle dan lawan kemarin sama West Ham gitu, bikin 2 gol dan 3 gol bisa jadi 2 lah. Jadi memang mungkin proven nih bahwa memang pada saat lu butuh orang yang bisa lari, lu akan mengganti Pogba dengan dia, bisa jadi kayak gitu kan. Gitu. Karena Pogba ya punya kualitas umpan segala, tapi pada saat udah menit akhir kan lu butuh orang yang benar-benar bisa mau lari buat mengacak-acak pertahanan lawan kan gitu. Mungkin itu sekarang yang udah. Kenapa Oli nggak mainin Juan Mata? Dulu lebih sering Mata lo yang dimainin kalau ganti Pogba. Karena Juan Mata mau dipersiapkan untuk jadi pelatih aja sih sebenarnya. Udah selesai kan? Selesai pertanyaannya kan gitu loh. Gitu. Jadi satu musim ini main cuma 2-3 pertandingan doang. Paling nanti besok nih Carbo nih mungkin dia main. Itu juga untuk menjustifikasi gaji aja sih sebenarnya. Ya, supaya dapat gaji gitu ya. Jadi selesai udah kemarin, balik lagi keputusannya tidak bisa dibilang pas karena memang hasil berpihak gitu loh. Kalaupun jadinya kemarin seri, paling enggak orang akan melihat bahwa yang memicu gol itu siapa. Walaupun memang tim player ya, cuma paling enggak kan ada keterlibatan sedikit lah lebih dibandingin pemain yang lain. 2 pemain ini kan punya andil lebih kan gitu. Kalau kemarin itu kan kenapa pelatih masukin Lingard sampai bikin bundar ya, sama aja ini pelatih juga masukin mereka gitu, hasilnya bagus gitu. Jadi udahlah, itu memang wheel of fortune aja udah gitu. Nah, dan besok apa? Sebenarnya gue sebelum lu masuk ke preview, sebenarnya gue tadinya mau nanya ke lu, cuman akhirnya gue pikir ngapain lah, ini akan membahas yang menjadi panjang lebar. Apakah keputusan penalti atau nggak penalti yang kemarin Ronaldo, dan yang kalau Ronaldo itu yang ketiga, Kurt Zouma itu clear penalti. Bahkan kalau lu nonton lagi, komentator juga bilang begitu. Yang di TV, yang di stadion, yang TV ya, itu juga bilang begitu, gitu loh. Clear penalti. Kenapa? Karena dia udah dorong bola lewatin Zouma, dia ada peluang untuk ngejar di sliding, kena sambil tangan Zouma tuh ada di punggung, gitu ya. Tapi kalau misalnya yang kedua, yang dia sama Koval kalau gue nggak salah, itu agak 50-50 karena ini udah kita bahas juga, setiap pemain punya trik. Ronaldo pada saat mendorong bola dan dia lihat kaki pemain itu ngejulur, ya sengaja ditinggal kakinya. Gue tabrakin kaki 2 gitu loh. Ya, itu yang gue protes sama Mimin, lu mesti pinter jadinya, jangan lu bilang itu yang penalti. Enggak, justru yang kedua itu yang lebih 50-50 gitu. Lu nggak tahu intensi Ronaldo itu apa gitu loh. Mimin ketawa. Lu nggak tahu intensi Ronaldo itu apa gitu. Dan gue fair, gue bilang bahwa gue kalau yang kedua emang agak meragukan. Yang pertama mungkin juga iya, karena badan dia ditutup sama Soucek atau Koval, gue lupa. Ya, yang pertama Soucek gitu. Tapi yang paling clear itu sama gue yang ketiga. Ketiga itu sampai komentator bilang kok it's clear penalti gitu loh. Nah, kalau yang Aaron Wan-Bissaka kenapa nggak hitungan penalti? Enggak. Aaron Wan-Bissaka enggak lah. Karena itu jelas-jelas tuh kena. Kalau dilihat replay kena banget. Kan kalau bola duluan. Ya enggak, kalau kata VAR, kata wasit kemarin justifikasinya adalah siapa itu yang dihajar itu duluan udah bikin fall sebelum Aaron Wan-Bissaka nge-fall katanya. Iya. Jadi makanya terhitung di play on karena masih ada kemungkinan bola, tapi habis itu kejadian Aaron Wan-Bissaka itu yang kadang-kadang kita ini juga kadang-kadang masih berpikir peraturan ini apa sih yang sekarang ini titik. Enggak. Ya play on-nya udah benar gitu. Kalau play on-nya kayak lu lihat aja yang waktu gol Andy Cole ke gawang Juventus 1999 itu kan Dwight York udah di-tackle. Betul. Iya kan? Dwight York yang di-tackle ya kalau gue nggak salah ya. Iya, Dwight York. Benar kan? Itu kan udah dijatuhin sama Peruzzi, cuma bolanya liar disambut sama Andy Cole gitu loh. Nah, makanya itu play on, karena kalau enggak ya itu penalti. Nah, sementara kemarin dia biarin play on karena emang udah ada advantage duluan, tapi setelah itu ya udah enggak gitu loh. Itu sih kalau menurut gua. Sementara Luke Shaw ya. Kalau Luke Shaw? Ya penalti karena terlihat kan ya bukan dia kan ada kelihatan agak sedikit, walaupun bisa dibilang balik lagi kan dia akan berdalil bahwa
refleks gitu kan. Tapi refleks lu itu kan benar-benar menghalangi jalannya bola, kan kasarnya begitu gitu loh. Kalau mungkin tangan dia nempel, mungkin akan jadi perdebatan. Tapi ini kan kelihatan jelas gitu loh. Tangannya kan jauh dari badan. Kalau protesnya Ole habis pertandingan itu mengatakan, ya kalau kayak gitu besok-besok semua pemain mainnya diikat di belakang aja, diikat aja di belakang. Betul. Tapi ya nggak apa-apa. Lu mau bersuara seperti itu ya, lu punya hak juga kan gitu. Itu sih cuma memang sakit banget tuh anjing. Gue tuh udah deg-degan anjing lah gue bilang gitu ya. Menit akhir tapi emang luar biasa deh ya. Waktu itu musim lalu tuh ada yang bilang deh ya diganti Henderson deh kayaknya. Siapa ya? Nggak tahu, gue nggak kenal gue. Ya. Tapi gue tetap aja suka Henderson dan gue tetap aja mengharapkan Endo karena dia satu lebih muda, he's one for the future, dan kalau lu nggak, maksudnya gini, dia tuh punya kualitas, maksudnya bukan seperti rata-rata kiper, dan kita tuh udah banyak lah kehilangan kiper yang bagus. Iyalah di antara Taibi terus itu kan nggak, tapi dalam hal Henderson kan memang dia kiper yang punya kualitas, which is good. Sepakat aku. Dan kalau nggak dikasih jam terbang, gue takutnya dia kan ya namanya pemain, mau namanya lu cinta sama klub lu dibesarkan klub itu, pada akhirnya lu butuh jam main kan gitu. Ya. Jadi Hendo ya kayak gue bilang mungkin musim depan mungkin ya gitu, atau mungkin 1-2 musim lagi lah kalau De Gea kayak gini terus sih gue sih jangan dulu. Berat. Mendingan udah dijadiin duit aja lah, Tom Heaton aja jadi backupnya gitu ya. Gitu. Ya. Tom Heaton juga kan ex pemain kita kan. Iya, makanya. Kemana-mana jadi kiper nomor 1 di klub-klub yang bawah. Ya, kalau De Gea terus bisa begitu mah, dan lawan Newcastle juga kemarin kan juga ada satu save dia tuh yang gitu loh. Itu nggak bisa. Sebenarnya kalau orang ingat De Gea kemarin cuma karena penaltinya juga salah ya. Dia kemarin 2 kali. Kemarin juga ada save-nya yang pakai kaki. Penyelamatan yang betul-betul penting gitu. Penting ya. Dan ya kayak yang kita pernah bahas di Boros bahwa sekarang ini dia lebih pede karena depannya ada Varane sama dan McGregor bagus gitu loh. Jadi lu nggak perlu takut lagi di depan lu itu udah ada, udah gitu. Bagus sekarang gitu. Jadi lu main lebih tenang dan dia udah lebih vokal loh sekarang. Tapi lu perhatiin, dia aja lebih vokal loh. Tapi menurut beberapa yang jago menganalisa bola di luar sana ya, bukan yang di lokal, di luar sana katanya Arsenal punya back lebih bagus daripada Varane. Main berapa kali baru kebobolan 1. Varane main 4 kali udah kebobolan 2. Perbandingan yang agak menurut gua ini mau jadi pundit apa mau jadi pelawak? Emang Arsenal baru kebobolan 1, gila loh. Arsenal udah kebobolan banyak lah. Enggak, kan gue nggak mau nyebut nama tadi. Dia kan nggak main semua pertandingan. Kemarin kan juga sempat cederakan dan COVID dia. Iya, berarti lu hitung dong berapa kali dia main? 2 kali itu main. Dia, enggak 4. Gimana? Kan dia ngitungnya dengan bersama yang kemarin piala itu, yang lawan Crystal Palace, mereka yang menang gede. Piala apa sih? Carabao ya? Carabao kan belum ada main. Ngaco lu. Enggak, apa sih yang mereka lawan Crystal yang diantara mid itu? Gue juga nggak tahu kemarin pertandingan apa sih mereka ini kemarin yang menang lumayan gede. Nanti komen deh yang di bawah, gue juga lupa. Gue lupa, tapi nggak penting lah, udah biarin aja. By the way, sebelum kita masuk ke preview, thank you ya Box Room, gue menang kemarin ini apa sih namanya bidding war. Lelang. Gue udah terima, thank you ya, Box Room. Udah dibayar? Udah lah Pak, kalau nggak dikirim. Bagus. Ya udah, lawan West Ham 5:30 juga udah. Rasa gua sih Dean Henderson udah boleh main ya? Dean Henderson bisa? Belum ya. Berarti Tom Heaton jadi kiper. Antara Tom Heaton atau kanannya Diego Dalot, mungkin Eric Bailly sama Lindelof main. Kirinya Teles. Van de Beek sama Matic kayaknya gitu ya, feeling gua. Pogba mungkin main sama Sancho, sama Juan Mata kayaknya main. Tinggal striker aja nih, gue belum tahu siapa. Cavani kalau udah bisa main mungkin Cavani main ya. Cavani nggak tahu, kemarin katanya udah mulai latihan lagi ya? Ya, itu sih. Menurut gue sih itu gitu ya, lawan West Ham sih itu karena lu lawan Villa hari Sabtu gitu aja. Cakep. Kakak Boas. Boci.
Gitu. Sumpah yang pas waktu kita di box room itu, waktu dia lelang, mata gue tuh nggak lepas dari baju ini. Anyway. Itu sih, kalau lawan West Ham sih itu menurut gue. Dan main kandang. Apa mungkin nggak? Ini kan kemarin kemenangan kita lawan West Ham kemarin itu kan dramatis banget ya, Mas. Sangat dramatis, sangat. Ya mungkin bisa menjadi awal permusuhan di antara West Ham dengan MU fans. Karena kan kemarin kalau musuh mah udah dari 98 lah, ngaco loh. Kan sempat menghilang karena nggak ada prestasi, nggak dianggap apa semua. Sekarang ini apa mungkin nih besok waktu pertandingan lawan West Ham lagi di Carabao ini? Kan seharusnya kalau Carabao itu mainnya santai ya untuk beberapa tim ya. Apalagi bisa lebih panas. Ya. Apa mungkin lebih panas nggak? Ya bisa jadilah karena satu sisi mungkin mereka bawa kekesalan mereka sampai bisa kalah kan gitu, apalagi penalti nggak gol gitu ya. Bisa jadi Mark Noble main tuh dari awal gitu. Yoi, motivasi tersendiri. Ya, motivasi tersendiri gitu ya. Sementara United kalau gue bilang sih prediksinya bisa jadi tadi ya mungkin Pogba, Sancho main, Van de Beek, Matic kali ya gitu. Kemudian Jesse Lingard main. Lindelof sama Bailey main menurut gue. Bailey main. Ya maksud gue ya lu punya kok, lu punya peluang untuk ngistirahatin pemain gitu ya, nggak apa-apa ya, gitu, main aja sih gua gitu. Dan gua rasa dengan line up yang itu juga harusnya masih bisa nih lo ngalahin West Ham di kandang gitu. Menurut gua begitu sih. Nah, gua mau nanya lo nih. Kan ekspektasi dan tuntutan para fans ini sekarang lagi gede-gede banget nih, apalagi setelah datangan Cristiano Ronaldo, Varane dan Sancho. Ya. Sebesar apa pentingnya Carabao Cup ini? Karena kan orang sering bilang ini Mickey Mouse, Piala Ciki. Menurut lo gimana? Ini gue mau ngasih kesempatan. Pentingnya Carabao ini adalah untuk mengistirahatkan pemain. Udah, itu aja bagiku. Enggak, maksudnya pentingnya. Sepenting apa ini piala ini? Perlu untuk direbut. Ya. Untuk direbut. Enggak terlalu kalau menurut gue. Enggak, jadi Piala Ciki lepas gitu. Oh, bukan berarti dilepas juga. Cuma maksud gue kalau lu tanya prioritasnya sih menurut gue lu tetap harus fight, tapi kalaupun misalnya nggak dapet, ya nggak masalah gitu loh. Gue akan masalah misalnya kalau di Premier League lu bersaing sampai cuma ketinggalan 3 poin terus lu mulai ada main seri-seri, nah itu akan jadi masalah gitu loh. Karena harusnya fokus lu kan ke situ gitu. Itu tidak ada toleransi gitu loh. Skala prioritas lu harus jelas bahwa iya dong. Iya, dan Sir Alex kan juga dulu bikin begitu, skala prioritas kan dia bikin gitu loh. Nah, ini sengaja gue tanya ke lu, karena kan banyak domba-domba lu juga nih ya, kemarin gue perhatiin di timeline ngomong-ngomong ekspektasi. Jadi biar keluar langsung dari imam besarnya ini ucapannya. Ini pertanyaan mengarah. Kalau gue sebenarnya juara alhamdulillah, nggak juara juga kalau Carabao Cup sih ya udah gitu loh. Oke. Karena tidak menjadi satu hal yang it's a must gitu loh. Ya, lu MU gitu loh. Target lu harusnya juga Premier League, Champion sama FA paling enggak gitu. Lu bukan Arsenal yang menang Carabao Cup aja udah setengah mati gitu. Jangan dong gitu loh. Lu bukan Arsenal gitu yang juara FA terus ngebanding-bandingin dengan MU yang sekarang 1-2-3 dengan posisi 1-2-3 dengan poin sama dengan 13 dengan tiga yang itu. Bukan gitu. Enggak beda gitu. Jadi kalau tema gue Carabao Cup, kalau bisa dapat alhamdulillah, lu tetap fight untuk itu. Tapi kalaupun ternyata lemas, I don't mind. Kalaupun ternyata lepas, I don't mind. Gitu. It's just Carabao Cup gitu loh. Udah itu tetap prioritas terendah menurut gue karena tertingginya tetap Premier League gitu. Tapi FA Cup, kalau FA Cup menurut lo? Oh itu harus. Paling nggak FA Cup lu tetap harus karena itu kejuaraan yang punya tradisi sangat jelas kan dan gengsinya jauh lebih gede daripada Carabao Cup kan gitu. Dan paling tidak Manchester City nggak selalu dapat lawan lembek yang kayak City besok lawan siapa sih by the way? Lah Carabao Cup kan lawan Wycombe. Iya enggak gua nggak pernah dapat yang susah-susah. Dapat yang berat, iya gitu. Dan mana nggak juara mulu loh. Nggak ada yang bilang juga tuh Pep miskin taktik cuma bikin 1 shot on target. Ya, hasil 0-0 main di kandang lawan Southampton gitu loh. Kan udah juara Premier League 3 kali. Juga udah bawa piala 7 piala ini League Cup. Gila. Memang sakit orang-orangnya. Oleh begitu ngebanting botol semua bilang, "Wah, tumben nih orang mau bisa marah
Hello, yang dia marah-marah sama Jesse Lingard apa kabar? Yang dia Itu bilang dia. one more mistake and you're out, katanya. Dan akhirnya apa? Lingard satu musim itu di bench kan? Di bench, dipinjamkan akhirnya ke West Ham. Lagi gini nih, ini tadi yang gue jadi teringat poin yang mau gue angkat tadi sebelum kita syuting udah seperti kepikiran gue, ini nanti gue angkat. Orang kalau lu bilang bahwa Ole itu lembek, dia nggak mau berdiri di pinggir lapangan, dia itu nggak tegas. Bahkan sampai kemarin aja Rio Ferdinand mengatakan bahwa Cristiano Ronaldo dan Bruno ya itu gila settingan itu. Akhirnya minta maaf kan? Ya, Rio memang salah banget di situ. Dan gue suka tuh respon dari Ole. Ole kan langsung menjawab. Lagi-lagi Rio mengucapkan apa yang dia tidak tahu. Itu dia menyindir soal kasus Ronaldo. Karena kan waktu di kasus Ronaldo ini dia mengatakan bahwa buat telepon Ronaldo apa bahwa peran gue itu sangat besar. Ole cuma mengatakan lagi-lagi Rio kembali mengucapkan sesuatu yang dia tidak paham. Dan itu banyak yang namanya media. Dan itu diedit ya. Ada media yang mengedit. Sengaja banget fotonya itu yang ketika Iya itu dia. Seperti apa? Nah, balik padahal itu Cristiano Ronaldo sama Bruno ya namanya tim lu di fall, namanya tim lu dicurangi ya pasti bangun bisa teriak, iya itu respon. Dan lu harus lihat jaraknya bangku bench dengan lapangan itu kan dekat dengan TV juga di belakangnya. Ya terkesan seakan-akan mereka berdiri di depannya. Itulah yang namanya agenda media menurut gua. Nah, balik lagi ke topiknya tadi. Sekarang kalau misalnya lu bilang Ole lembek atau apa semua, lucu sih menurut gua. Lu pengennya tuh manajer lu tuh marah-marah, maki-maki apa semua kayak gitu. Ya nggak semua manajer lu samain. Sir Alex mungkin dia hair dryer treatment. Arsene Wenger nggak kayak gitu juga kan. Arsene Wenger juga bukan tipikal yang eksplosif. Ada dia eksplosif, tapi Sir Alex juga sering duduk loh, duduk di dugout sama McVillan, ngobrol sama Queiroz, ngobrol sama siapa tuh lagi asistennya, Brian Kidd gitu loh, terus siapa? Iya. Sama siapa McManaman? Iya, McLaren, Steve McLaren. Iya. Dan ditambah lagi kalau apa lu mau yang di pinggir lapangan terus-terusan juga ada tuh LVG sampai tidur-tiduran malah di pinggir lapangan kan. Enggak lah, salah lu, justru LVG lebih banyak duduk. Enggak yang dia bilang itu cuma sekali gitu. Cuma LVG tuh dia bilang ya gue ngapain berdiri di pinggir lapangan rekin pemain, suara penonton juga berisik, belum tentu nyampe pemain. Iya itu LVG yang bilang gitu loh. Jadi dan kita tambah lagi kita kan nggak tahu di depan lapangan mungkin dia terkesannya baik kalem. Kita nggak tahu seperti apa dia di dalam ruang ganti. Gini kita nggak tahu seperti apa semuanya. Jadi hair dryer treatment tuh lu mulai tahu tahun berapa sih? Fergie era dan itu juga di awal-awal. Makanya kan gue tanya, lu mulai tahu tahun berapa ada hair dryer treatment? 96, 98. Sebelum itu. Iyalah. Enggak, itu masih ada Cantona. Iya, 96 masih ada Cantona, 95 masih ada Cantona. Lu mulai tahu hair dryer treatment tuh ya 95 atau 94 kali. Fergie ngelatih tahun berapa? 86. 86 kalaupun 94 udah 8 tahun, Pak. Baru lu tuh ada hair dryer treatment. Karena dia udah mulai establish. Establish gitu loh. Terus ini baru 3 tahun, terus lu berharap dia langsung maki-maki orang segala macem gitu loh kan. Dan sementara Fergie sendiri awal-awal ya begitu dia masuk United, ya dia singkirin main-main yang tukang minum. Gue bersihin dulu nih, gue nggak mau nih pemain datang kondisi mulut bawa alkohol segala macam. Gue jual-jualin nih, Gordon Strachan, Paul McGrath segala macam gitu ya. Oleh Deadwood dia buang-buangin nih. Dan itulah perbedaan, itulah persamaan yang berbeda di generasi dan di zaman yang berbeda. Kalau dulu kan zaman pemabuk. Iya, kalau sekarang gaji buta. Gaji buta, main Twitter, rahasia klub dilempar ke publik. Itu yang dibuang-buangin, yang nggak mau melari lah, yang betul. Yang merasa lebih besar daripada klub. Kalau misalnya ada yang bisa dia coba untuk perbaiki kayak Pogba, oke, gue coba perbaikin dan kelihatan kok ada perubahan gitu loh. Terus tadi ada yang komen tuh di Twitter kalau nggak salah ya, Ole bandingin Ole sama Fergie. Fergie dulu awal musim habisin berapa, Ole habisin berapa? Goblok. Jumlah inflasinya aja udah jauh, goblok gitu loh. Gue mau bilangnya cuma gue udah males gitu loh. Emang lu pikir belikan dulu emang ada pemain 100 juta. Emang lu pikir beli Roy Keane murah? Gitu. Emang lu pikir belikan Chelsea murah gitu. Dulu kita jual Cristiano Ronaldo itu udah world record. Itu 80 jutaan loh. 80 juta itu udah rekor dunia dulu. Ya, udah ngalahkan Zidane, udah apa. Zidane aja sebenarnya udah mahal, tapi memang itu aja dari Zidane ke Ronaldo aja. Inflasi udah dan harga pembelian pemain itu udah meningkat terus. Makanya sekarang kan logika lu lah, apakah Ronaldo dijual 80, Grealish 100 juta.
Bahkan ini Harry Kane kemarin 150. Apakah memang Harry Kane dan Grealish lebih bagus daripada Ronaldo pada prime-nya kan gitu? Itu gue lucu tuh. Cuma kalau itu diladenin udah lu paling nggak usah debat kusir panjang. Iya, orang goblok gitu. Wali udah habisin ratusan juta. Sir Alex habisin berapa? Aduh, dalam hati gue. Emang lu tolol sih ya gitu. Bocah tolol gue mau gitu. Makanya gue paling senang tuh kalau udah pada pakai jargon MU ngabisin 400 sampai 500 juta tapi nggak ada piala. Gue langsung ketawa aja. Aduh men, lu ngelihatnya itu dari berapa manajer. Balik lagi gue ingetin selalu Harry Maguire itu pembeliannya Jose Mourinho, bukan kepengenannya Mourinho. Kebetulan datangnya saat pas oleh caretaker ya, bukan manajer. Udah jadi manajer dong. Oh ya udah. Kan caretaker nggak belanja. Betul. Pas waktu caretaker di situ mereka lagi diskusi. Jadi ketika oleh masuk musim penuh pertama. Iya. Itu maksudnya lu nggak bisa yang namanya ngebandingin dari nominal tersebut juga. Karena setiap klub itu punya apa ya, target yang berbeda-beda. Itu satu. Ya, target untuk juara semua klub juga pengen. Watford, Brentford, semua juga pengen jadi juara Premier. Kecuali Arsenal kali. Nggak tahu lah gue ya. Tapi Brentford sendiri waktu mereka promotion, mereka dengan PD-nya kan yang ngomong. Iya, gue mau juara liga kayak Leicester. Kita mau juara liga kayak Leicester. Dan itu haknya mereka dan itu memang benar. Lu jadi klub memang harus jadi juara. Masalahnya untuk mencapai situ kan mereka juga pasti punya proses. Ya, punya step. Ada punya stepnya. Nah, MU dengan Ole mereka juga kita pengen juara, siapa yang nggak pengen jadi juara, tapi untuk mencapai situ kan ada tahapnya. Mungkin MU dan lagi-lagi gue ingetin, semua pemain ditawarkan misalnya ditawarkan ke Aston Villa 50, begitu MU yang nawar 80. Jadi 100, ya kan jadi 80 jadi 100. Itu lu harus lu masukkan ke dalam consideration dong. Kenapa MU bayar segitu mahalnya semuanya kan? Betul. Ntar kalau nggak dibeli, lu ngomel-ngomel kenapa nggak beli pemain itu? Miskin amat tuh klub kan gitu. Giliran dapat Varane yang harganya cuma segitu lu nggak ngomel. Giliran dapat Ronaldo yang cuma 23 pakai cicilan bayar kontan 15 lu nggak ngomel. Walaupun lu bilang, oh dia kan udah tua. Men, udah tua masih bikin gue lebih banyak dari yang satu lagi lo yang di Paris. Oh, yang ngambek kemarin. Yang banyak di substitusi ngambek ya, marah-marah. Iya. Sementara Ronaldo diganti aja masih peluk mulai dirangkul gitu. Karena lu tadi bilang 23 juta, gue jadi kira. Berarti Harry Kane seharusnya kualitasnya tuh jauh dong, 150 ke 23 juta. Ya, berarti 6 kali lipat Ronaldo lah. Iya, tapi kemarin nggak bisa ngapa-ngapain lawan Chelsea. Itu kan kalau logika orang bodoh. Harganya 6 kali lipat, kualitas juga harus lebih bagus 6 kali lipat gitu ya. Iya, makanya. Dah. Oke, thank you. Thank you very much untuk nonton Poros Salang. Tetap. Ya, dan terima kasih juga kemarin yang udah nonton Box Room, yang ngeremehin Box Room. Yes, thank you banget. Thank you banget. Termasuk saya ingin ucapin terima kasih banyak kepada orang tua saya, Profesor Slamet Arigan yang saweran 25.000 ya. Thank you banget ya, Ra. Tapi I loved it, I really loved. Dan kita sangat berterima kasih sama teman-teman di Poros. Poros bisa terus berkembang seperti ini juga karena kalian. Ya. Jadi jangan lupa like, kalau suka jangan di-dislike karena nggak ngaruh juga. Dan subscribe lah ya, biar kita bisa terus berkembang. Dan semoga suatu saat nanti kita bisa kembali lagi syuting bersama-sama, karena ini juga kita sudah pikirkan sebenarnya. Dan bisa memenuhi ekspektasi kalian yang sudah sangat tinggi untuk mengharapkan kami di satu ruangan. Oke? Jaga kesehatan. Sehat-sehat semua dan jangan bodoh. Bye. Bye.